Tuhan, saya yakin kita yang berjumpa bersama di sini dalam bacaan dari gereja kita di minggu ini adalah anak-anak terang. Jadi itu bacaan gitu, anak-anak terang. Nah, sebagai anak-anak terang, mari kita juga belajar bersama untuk menempatkan diri bagaimana untuk terus berjalan di jalan terang Tuhan itu di peristiwa juga yang bersukacita hari ini. Ada bacaan yang dipilih dan bacaan itu akan dibaca oleh yang berhari ulang tahun. Mazmur 23. Mazmur 23. Tuhan gembalaku yang baik, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Demikian itu saudara-saudara, bacaan Alkitab yang dibacakan dalam persekutuan yang berbahagia yang tercipta atau diciptakan oleh Tuhan bagi kita di siang hari ini. Tentu kita semua pasti mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena kasih karunia yang Tuhan beri kepada kita semua. Dan di dalam ikatan kasih itu pun kita boleh berkumpul bersama di tengah keluarga besar Rambing Bokong merayakan ulang tahun dari Ibu Pendeta Meli Bokong, ulang tahun ke 69. Kalau mau baca tuh angka ini, sepak putar tetap sama 69 gitu kan. Jadi tadi juga kalau orang lihat, orang mau lihat Pendeta Meli dari muka, kemudian dari belakang tetap Pendeta Meli Bokong gitu kan. Ibu kita yang satu ini punya tentu pengalaman yang unik. Dilahirkan dari keluarga Bokong Wenas, anak ketiga dari 4 bersaudara, gitu itu kalau tidak keliru ya. Luar biasa orang tua. Cuma kita nak tanya tadi kenapa ada nama Meli, gitu kan. Mungkin ada artinya juga. Nanti cari tahu sebentar, gitu kan. Sesudah besar memilih untuk mengikuti pendidikan di pendidikan guru agama atas Kristen Tomohon. Gitu kan. Dan karena itu ada banyak yang hadir di sini adalah komunitas alumni dari PGA itu. Dia komandan kenapa ada di muka ini, gitu kan ya. Karena itu terpikir-pikir kenapa Pendeta Meli ada minta saya melayani ibadat ini di komunitas PGA ini. Istri saya itu angkatan kedua yang tertua dari semua. Mungkin karena itu sampai
pilih dia suami, begitu kan, sama tuh, begitu kan, yang melayani ibadat ini. Dan sesudah tamat, ya, dulu langsung bekerja, jadi melayani guru agama. Tapi kemudian beberapa tahun kemudian akhirnya ingin melengkapi diri, masuk Fakultas Teologi UKIP. Dan sesudah itu maka ada terjadi perubahan penamaan dari guru agama kemudian menjadi pendeta. Nah, itulah yang kemudian lebih populer dengan Pendeta Meli Bokong, namanya Rami. Dan sekali juga perjalanan hidupnya seperti yang tergambar dari kalimat liturgi ini. Dimulai dari Tikala, ya, lalu pergi di beberapa tempat, paling kurang di 9 tampang, ya, berakhir di Rike, ya, berakhir di Rike. Dan kemudian sebagai seorang pekerja organik, karena ada ketentuan, maka kepadanya diberikan hak pensiun sebagai pekerja organik. Luar biasa juga saudara-saudara. Kita anggap pendeta Loloang yang kita tuh masa kerja yang tinggi. Dia kan lebih panjang, 45 tahun. Pendeta Loloang, betul, ada kota yang lebih, masih ada kota yang lebih tinggi gitu kan. jadi luar biasa ya, seperti itu menjalani. Di perjalanan hidup yang 69 tahun ini, ada saat ketika sesudah usia matang dinikahi oleh seorang pemuda yang kalau cuma dia sepintas apa yang saya lihat, luar biasa gantengnya, tinggi, ya, besar, Pak Rambing itu kan, nah, seperti itu. Diperkenankan menikmati perjalanan hidup bersama sebagai satu keluarga di sekitar 32 tahun, begitu kan? Nah, betul, tiada aku yang lain kepala begini, betul. Ya, 32 tahun. Dan di selama itu dikaruniai 4 orang anak yang seperti ada ini, ya, yang kasih sambutan selamat datang, anak mantu, begitu kan? Gitu. Ya. Dan luar biasa, kita anggap kita banyak cucu, ternyata dia lebih banyak, 10 tuh cucu, semua 11, begitu kan? Oke, inilah keluarga itu, ya, yang seperti di dalam liturgi itu menerima rahmat Allah yang besar. Sehingga kalau kita mengingat akan perjumpaan kita di siang hari ini, jadi ternyata kita berkumpul, bersyukur, memperingati saudara kita, Pendeta Meli Bokong, yang genap berusia 69 tahun. Namun sesungguhnya saya mau ngantar kita ketika beliau membaca Mazmur 23, maka sesungguhnya ada dasar yang lebih mendalam, kalau bukan juga yang lebih benar, nanti bisa begitu. Ya, ternyata perjumpaan kita di sini tidak lain adalah untuk memperingati tentang Tuhan yang telah menjadi gembala yang baik dan setia bagi kita semua. Gembala yang baik dan setia selama 69 tahun bagi hambanya Pendeta Meli Bokong, gitu kan. Tapi juga kita mengingat dan mengenang tentang Tuhan yang menjadi gembala yang baik bagi gerejanya ini, Gereja Masih Injili di Minahasa, yang kemudian menugaskan Pendeta Meli untuk melakukan pelayanan. Sehingga hidupnya selama ini dan sampai saat ini juga dapat kita katakan hidup yang berbuah-buah. Memang saudara-saudara, siapa yang
mengenal Tuhan melalui Mazmur 23, maka akan mengenal Tuhan sebagai Tuhan yang baik, Tuhan yang adalah gembala yang baik. Tuhan itulah yang saya yakin kita terus percaya sampai saat ini, yang dipercaya oleh keluarga, yang dipercayai oleh dia yang berhari ulang tahun. Tuhan itu yang menuntun kita, menggembalakan kita dalam bahasa Mazmur ini di padang yang padang berumput hijau dan di air yang tenang. Padahal ketika kita hidup di dunia ini, kita menyadari bahwa kita hidup sebenarnya di tempat-tempat yang dewasa ini, ladang-ladang makanan itu, tempat-tempat air minum itu sudah lebih banyak dikuasai oleh orang-orang yang berkuasa, gitu kan? Jadi kita ingat tentu tuh air minum dulu di sini yang sekarang jadi aqua, dia jadi apalagi itu satu ake dan yang seterusnya begitu kan, sehingga kita tidak bebas lagi untuk boleh datang ambil air di situ, toh boleh mungkin semesti bayar. Kita tumbuh di tengah-tengah dunia yang kalau kita lihat ya ikuti di televisi bagaimana anak membunuh dia punya mama, bagaimana istri suami membunuh dia punya istri dan sebaliknya, bagaimana kekerasan yang sedang terjadi. Jadi betul-betul kita juga dewasa ini, apalagi untuk anak-anak kecil ini, remaja, bahkan kita sendiri mengalami, kita tumbuh di dunia yang semakin keras. Kita tumbuh di dunia di mana persaingan semakin tajam dan seterusnya. Tapi kita bersyukur oleh karena Tuhan menuntun kita, sehingga seperti pengakuan dalam kalimat liturgi yang dikemukakan oleh yang bersangkutan juga, bahwa kita tidak kekurangan, selalu ada kecukupan. Dia terus mengantar kita di jalan-jalan yang benar, sehingga kita mengalami bahwa untuk bertahan hidup tidak selalu harus atau tidak boleh dikerjakan dengan kekerasan. Itu pengalaman kita. Kita masih bisa bertahan hidup. Untuk menikmati sukacita dan kebahagiaan tidak harus melewati jalan serong. Itu pengalaman kita dengan Tuhan seperti yang kita baca ini. Jadi saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, inilah juga berita yang mengatakan keindahan hidup dari orang yang sungguh mempercayai Tuhan sebagai gembalanya yang baik dan setia, lalu kemudian kita menempatkan diri sebagai domba yang baik dan setia. Kalau kita cuma melihat pada pengalaman hidup kita bersama Tuhan, maka tentu orang akan bilang begini, betapa indahnya kita punya Tuhan yang seperti itu. Betapa enaknya kita hidup bersama Tuhan yang seperti itu. Kan? Ya. Tapi kalau ini bacaan gembala yang baik, berarti ada domba, kan? Jadi ada dua realitas yang tidak terpisah. Ada domba, ada gembala, dan ada domba. Nah, orang bilang enak untuk punya Tuhan gembala yang baik dan setia. Tapi ada pertanyaan yang menarik kepada saya dan kita semua. Apakah enak menjadi domba yang baik dan setia di hadapan Tuhan? Silakan kita jawab. Tapi paling kurang mungkin kita mengatakan, ya banyak kali tidak enak sih menjadi domba yang baik dan setia. Kalau menjadi domba nakal enak, no? Artinya melewati daripada kehendak Tuhan. Tapi menjadi domba yang baik dan setia ya, tidak mudah. Itu pengalaman tentu dari kekasih kita yang berhari ulang tahun, yang hari ini genap usia 69 tahun dalam perjalanan hidupnya sebagai
ibu dari anak-anak, sebagai istri dari suami, ya. Sekarang seoma kan, sebagai oma dari cucu-cucu, dan apalagi menjalankan panggilan sebagai seorang hamba Tuhan. Mungkin terkadang sesudah lelah bekerja, mau beristirahat di rumah, baru saja naik mau istirahat, sudah pepanggil, pendeta datang akan kemari, sembahyang akan kemari, itu ini pendeta, gitu kan? Jadi itu yang saya bilang, tidak selamanya enak menjadi domba yang baik dan setia, ya. Oleh karena itu, memang kita bersyukur manakala kita boleh tiba di hari ulang tahun ke-69 ini. Tapi berangkat dari bacaan ini, izinkan saya minta maaf Pendeta Meli kalau kita mau bilang, jangan dulu pernah merasa kenyang dan tertidur dengan lelah. Walaupun sudah pensiun. Mengapa? Karena rumput yang hijau seperti yang ada dalam bacaan ini belum di sini, masih di sana. Air yang tenang belum di sini, masih di sana. Tapi keindahan hidup kita bersama Tuhan, rumput yang hijau yang masih di sana, air yang tenang yang masih di sana, gambaran sebuah kehidupan, kecukupan, dan bahagia. Tuhan izinkan mulai kita nikmati selama kita hidup di dunia ini. Nah, itu kan, selama kita hidup di dunia ini. Sebab nanti kita akan terima sesungguhnya bersama-sama dengan Dia dalam kerajaan kasih Bapa. Masih di sana. Dan oleh sebab itu kita masih harus terus berjuang. Ya, apalagi ketika kita yang masuk di lansia, ada tuh nyanyian tuh, hidup ini adalah kesempatan. Jadi ternyata biar setua masih akan tuh bagaimana hidup memberi buah. Itu maksud saya dengan kita belum akan berhenti. Ibu kekasih kita ini nanti akan memasuki usia, mulai besok menjalani usia 70 tahun. Orang berjuang lagi. Seandainya kita orang letterlet dengan bagian Alkitab, orang mencapai itu standar minimal 70 tahun. Gitu kan? Itu kan dia bilang. Kita bilang standar minimal. Karena ada orang-orang yang bisa 80, 90, dan yang seterusnya. Gitu kan? Dalam memasuki usia hidup yang seperti itu, walaupun kita lihat tadi semua atau berhadapan dengan ibu kekasih kita ini, ya hampir belum ada DP tanda-tanda ketuaan sebenarnya begitu kan, ya seperti itu. Ya. Tapi biar bagaimana stop, kalau ada got, kalau dulu Pendeta Meli kalau got cuma 1 meter dia boleh balumpak. Kira-kira kalau sekarang kalau ada got 1 meter gitu, sekarang gitu kan, dan seterusnya. Berarti tadi waktu orang mau datang, ada teman bilang begini, waktu orang mau jalan tadi istri begitu, masih boleh mau naik kemari di jalan itu. Kita mengerti karena semua memahami ketika masuk masa usia tua, terkadang sudah ada kekurangan fisik dalam diri kita kan. Ada yang mulai kurang tadi seperti itu. Dulu, kalau cuma got 1 meter, umpan gitu kan, cuma display daripada tunggu berputar gitu. Jadi ada mulai keterbatasan fisik, mulai ada yang kurang, mulai ada yang hilang, gitu kan? Itu kesadaran diri kita. Tapi sebagai orang yang percaya kepada Gembala yang baik dan setia, saya yakin seperti keyakinan kita, ada banyak yang hilang, tapi akan ada yang tidak pernah hilang dari kita. Asal jangan kita biarkan dia hilang. Apa itu? Penyertaan Tuhan. Tidak akan pernah hilang dari kita. Kita akan menjalani hidup, memasuki usia 71 tahun, 70 tahun. Bacaan ini juga memberikan semangat dan harapan kepada kita
secara khusus tentu pada sahabat kita Pendeta Meli, seperti yang beliau baca tadi di ayat 4, izinkan saya baca kembali. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Itulah suara pemazmur 23 di waktu yang lalu. Suara yang memperlihatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Saya yakin inilah juga suara kita semua dan suara dari hamba Tuhan kekasih kita Pendeta Meli, bahwa sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Jika inilah yang menjadi isi keyakinan kita dan pengharapan kita, maka perayaan 69 tahun ini punya arti yang sangat luar biasa. Tuhan berkenankan Ibu bersukacita bersama anak-anak dan cucu, dan kita berterima kasih karena Ibu ini mengikut sertakan kita semua dalam sukacita, dan sukacita yang abadi dan penuh kita dapatkan dan terima dari Tuhan sendiri. Oleh sebab itu, izinkan saya atas nama kita semua dan dalam iman mau mengucapkan selamat hari ulang tahun Pakatuan Vo Pakaloviden. Amin. Mungkin ada nyanyian dari, memang ada acara untuk kesaksian nanti keluarga, tapi jika ada nyanyian dari keluarga atau nanti sebentar. Oh, persembahan. Saudara-saudara, kita diberikan kesempatan saat ini untuk memberikan persembahan. Sambil memberi, kita menyanyi Sungguhku Bangga Bapa.
Ketua Rukun Alumni PGKP Tomohon akan menuntun acara berikut ini. Kita akan memasuki satu acara yang tidak kalah penting, tapi ada sesuatu yang menarik di sini. Kita melihat warna kue hampir senada dengan warna baju yang digunakan oleh yang baru lahir. Pendeta Meli tadi disebutkan oleh Kadim, ya, umur sekian, tapi walaupun saya tidak bisa lompat gol, tapi kalau di jalan jangan tanya, pembalap kalah. Semua tahu kalau yang pernah menumpang di mobil di mana drivernya adalah nyonya yang bersangkutan, pasti tahu bagaimana kehebatannya di jalan. Masih boleh ikut pembalap balapan. Baik, diundang semua anak-anak mendampingi mami dan cucu. Kita akan menyaksikan penyalaan lilin ulang tahun. Bila 69 ini biar saya putar ke sebalik tetap 69. Angka yang istimewa. Adakah yang boleh membantu golek api? Ya, boleh di samping kiri kanan, mami, anak-anak boleh. Supaya ya kita saksikan lilin 69 akan dinyalakan oleh kita Meli. Dikelilingi oleh buah cinta, anak-anak, cucu yang kekasih menyalakan lilin 69. Kita tepuk tangan. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Ada titik di mana beliau Happy birthday. Apakah mau ditiup lilinnya? Tiup. Ya. Ditiup bukan berarti tamat sampai di sini, tapi ada doa dan harapan. 69 akan berjalan menuju ke 70. Silakan sebelum ditiup make a wish dulu. Doa sudah dipersembahkan oleh yang berulang tahun. Panjang umurnya, sehat
3, 2, 1. Kuat, tepuk tangan sekali lagi. Kita saksikan anak-anak akan memberikan ucapan selamat mulai yang sulung sampai yang bungsu bersama dengan anak-anak cucu. Oh, Indri sulung. Ini mami yang hebat. Baru tuh laki-laki kita. Wow. Membedakan. Foto-foto. Ini hadiah khusus dari anak-anak sebagai tanda cinta, tanda sayang. Paling mami bilang daripada bunga begini lebih baik bunga bang. Betapa bahagianya yang berulang tahun. Ada begitu banyak tanda sayang yang dinyatakan, yang diberikan, baik itu melalui pemberian makanan, kue-kue. Saya lihat juga ada anggrek yang sedang berbunga, itu hadiah sebagai tanda cinta, tanda sayang bagi yang berulang tahun. Kita dengarkan kesaksian. Ya, shalom. Di hati damai, kita agak grogi, rasa-rasa mau menangis, tapi luapan sukacita. Puji Tuhan, kalau di hari yang spesial ini, saya harus membuka suara. Karena anak-anak bilang, Mam, nanti coba Tuhan datang tuh baking. Kita bilang, aduh, boleh mau gila ini. Ya. Tapi puji Tuhan, saya berpikir bahwa angka 69 itu adalah angka yang spesial, angka yang cantik, angka yang luar biasa. Kasih berbalik tetap angka sama. Kita PBST bilang angka apa? Om Once. Karena kalau suami istri tidur sama-sama, tapi ini suatu berbalik, DP tidur. Dalam rangkaian waktu 14 tahun Kota Paki hidup ini. Tapi saya bersyukur karena Tuhan anugerahkan 4 anak, tambah 4 anak mantu, tambah 11 cucu. Kita bilang kita jadi Roma tuh duduk di sini. Karena doa yang tak berkeputusan. Ketika Romal harus mengalami kecelakaan setahun yang lalu luar biasa. Secara manusia, dia sudah tidak ada. Tapi sedang di muka patah lapang. Tapi puji Tuhan, Tuhan masih memproses dia, membentuk dia. Dia masih boleh bersama-sama dengan kami keluarga. Sehingga kita bilang, Mar, kuat-kuatnya tunaikanlah tugas pelayananmu sebagai seorang notaris. Tuhan masih sayang padamu, Tuhan masih sayang pada kami semua. Sehingga orang kuat-kuat, kita bilang orang 2 corongan di muka, karena kalau mau di muka semua penuh di satu ini. Karena hitung-hitung 4 kali 2 8 tambah 11 18 satu kolom. Jadi sungguh besar. Harta yang terindah adalah keluarga. Sehingga aku coba bertahan, tetap bertahan dan harus bertahan dalam menapaki hidup ini.
sehingga tidak ada kata terlambat dalam kerja pelayanan. Karena setelah saya hitung-hitung, oh Tuhan itu luar biasa. Lebih dari setengah hidupku sudah kuabdikan dalam kerja pelayanan. Baru 18 tahun, memasuki masa emeritat, 45 tahun 8 bulan. Jadi lebih setengah tapi hidup untuk Tuhan. Dan pendetaan itu melekat sampai nafas hidup terakhir. Secara organisatoris mungkin, secara struktural begitu gampang pendeta, dibatasi dengan usia, tapi kepelayanan itu tidak akan pernah berakhir. Nah, karena itu saya bersyukur kalau merangkai perjalanan kembara hidupku selama 45 tahun 8 bulan, dari tempat satu ke tempat yang lain, saya selalu berprinsip dalam iman tidak ada pernah kata lelah dalam pelayanan. Melayani, dan melayani lebih sungguh. Tuhan banyak memberi berkat bagi kami. Apalagi di tahun-tahun usia yang ke-69, tinggal menunggu waktu, karena kalau kita tidur sama-sama di pendeta Ernie, kita bilang dulunya tidak pernah rasa waktu itu rasa-rasanya sangat singkat, tapi sekarang kurang tunggu-tunggu waktu, orang ke mana happy jo. Pikir jo tuh senang-senang, jangan pikir susah, supaya orang jangan menjadi susah. Enjoy jo dalam hidup. Jadi orang tinggal menikmati dalam kehidupan ini. Sehingga saya bersyukur ketika Tuhan masih izinkan di usia 69 tahun, kalau Tuhan berkenan, ada angka 70, angka emas dalam Alkitab, kuat 80, dan seterusnya. Kami berdoa, Tuhan berilah umur yang panjang ketika kami boleh melaksanakan tugas pelayanan di 9 jemaat sampai harus pulang kampung. Nah, saya bersyukur untuk semua ini, dan saya percaya Tuhan baik, sangat baik, dan terlalu baik dalam kehidupanku, kehidupan keluargaku, kehidupan kita semua. Terima kasih. Kita mau menyanyi. Mari kita bersuara bisa ya. Tapi ini sebagai ekspresi iman tentang arti dari suatu pelayanan yang saya sudah jalani dan tetap mesti harus jalani sepanjang akhir hidupku. Kesetiaanku tak luntur, hatiku
demi Maka kita tidak nada kok. hidup ini tak mungkin aku sendiri. Ku cari damai bersamamu Yesus, hangat pelukan orang semua mau menyanyi tuh. Ketua, pada tahun ini kayak musik gereja dulu cuma cesto. Perlu bantuan. Itu aja saya bilang dari malamnya kenapa? Itu tak saya bilang tadi tuh suaranya tak bagus. Baru pulang tahu. Masih musik gereja cuma cesto dulu. Nah, tapi anak ini kantorial luar biasa di Bumori, Bukit Murai. Dia paling belakang. Kalau 3 kali masuk gereja, dia 3 kali bakantorial. Dia suka sekali. Dia tapi anak mantu ini penyanyi idola vokal group. Dia ini kotek. Ah, dia nado. Kalau Romo sama